yaitu sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasamma'a hadisa qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunaihi al-anuku yaumal qiyamah." Barang siapa yang mencuri-curi dengar, berusaha mendengarkan percakapan orang lain, sedangkan orang lain itu tidak mau ucapannya didengar oleh orang tersebut. Orang yang mencuri-curi dengar itu subba fi udhunaihi al-anuku yaumal qiyamah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan telinganya akan dituangkan besok di hari kiamat, dituangkan ke dalamnya al-anuk. Anuk itu adalah timah yang meleleh. Timah meleleh dituangkan ke dalam telinganya. Karena maksiat ini dia lakukan maksiat menggunakan telinganya, maka siksaan ditimpakan oleh Allah kepada telinganya. Timah yang meleleh. Nah, timah yang meleleh langsung dituangkan ke kuping, ya tembus, Pak. Naudzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan dosa gede, Pak. Apalagi tambah lagi setelah dia tahu kemudian disebar-sebarkan. Dosanya tambah gede. Wong ini kan tidak nyebarkan, Pak ya. Dia tidak nyebarkan. Dia hanya ada orang berbicara di situ, kemudian dia deket-deket, kemudian dia ikut nimbrung, kemudian dia pengen mendengar-dengarkan, padahal temannya yang ngomong itu nggak mau, nggak suka. Kok dia tetap ngotot, tetap maksa, atau tanpa sepengetahuan temannya yang berbicara itu, dia nguping, sembunyi di mana sambil nguping. Dosa gede, Pak, itu. Dosanya luar biasa besar. Nah, Imam Son'ani, Pak, dalam kitab Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan haram mencuri-curi dengar pembicaraan orang yang tidak mau pembicaraannya kita dengarkan. Pertanyaannya kan gini, Pak, dari mana kita tahu kalau dia itu nggak mau kita mendengar pembicaraannya? Dari mana kita tahu dia nggak suka kalau kita mendengar pembicaraannya? Imam Son'ani mengatakan, kalau dia tidak menginginkan atau dia tidak suka kita mendengarkan pembicaraannya, itu kan bisa dilihat dari satu, indikasi, nomor dua, terus terang. Kalau terus terang kan gampang, Pak. Kita ini banyak, Pak ya. Kita ini banyak. Kemudian ada dua orang yang menyendiri di sana, ngobrol sendiri. Yang lain kan masih banyak ini, ada orang 10 gitu, ada orang 10, ada satu orang ngajak temannya satu untuk pergi menjauh, kemudian mereka bisik-bisik. Nah, ini kan indikasi kalau pembicaraannya, dia tidak mau pembicaraannya atau ucapannya didengar orang lain, makanya dia sembunyi, dia menjauh. Ini kan indikasi kalau dia tidak mau orang lain mendengar pembicaraannya. Kalau kita tetap ngotot pengen mendengar, sembunyi-sembunyi mendengarkan pembicaraan, lah itulah diancam oleh Allah dengan ancaman yang disebutkan dalam hadis. Atau kadang-kadang dia terus terang saja, maaf ya, saya tak ngomong, ini rahasia omongan saya khusus sama dia ya, maaf ya. Nah itu kan berarti dia terus terang, Pak. Kita itu berarti dia tidak menginginkan kita mendengar pembicaraan mereka. Gitu. Termasuk, Pak ya, seperti ya, mencuri-curi dengar, dia nggak suka pembicaraannya kita dengarkan. Itu larangan ini seperti orang yang dia masuk ke rumahnya, pintunya ditutup, jendelanya ditutup, hordennya ditutup. Itu berarti dia tidak suka kalau kita ngintip-ngintip, kita ngelihat, itu tidak suka dia.
Nah, kecuali kalau memang sengaja Pak ya, pintunya dibuka, jendelanya dibuka, ordernya dibuka, terus ada orang lewat sambil jalan sambil noleng lihat, ya ora dosa Pak. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena indikasi dia membolehkan ada orang lewat noleng lihat dalam rumahnya itu, berarti dia membolehkan. Nyatanya pintunya dibuka, jendelanya dibuka, ordernya dibuka. Ini masalahnya adalah orang yang tidak mau orang lain yang lewat itu melihat dalam rumahnya. Sehingga dia tutup pintunya, tutup jendelanya, hordennya ditutupkan. Kok nah inilah Pak yang dilarang ini. Seperti pembicaraan tadi, ada dua orang berbicara di hadapan banyak orang sambil keras. Ini kan berarti menunjukkan dia boleh orang lain mendengarkan. Kalau kita sambil dengar, enggak apa-apa. Saya berbicara di hadapan Bapak Ibu semuanya. Terus ada yang mencuri dengar di sebelah sana. Rapopo Pak, wong saya memang membolehkan. Kalau saya tidak membolehkan kan mesti saya tidak ngomong di depan sini kan. Nah, seperti tadi, pintunya kebuka, jendela dibuka, ada orang lewat sambil melihat. Kok yang punya rumah marah Pak ya? Lapo ngeti. Ngapain kamu jalan sambil melihat sini? Nah, itu salah Pak dia. Larangan itu enggak pada tempatnya. Nah, tapi kalau kita lewat kemudian berhenti, kemudian melongok lihat ke dalam rumahnya sambil berhenti, kita yang salah Pak. Ngopo sambil berhenti? Ya kan? Ada tetangga kita pintunya kebuka, kita lewat Pak sambil melihat tapi sambil lewat, ora dosa. Kenapa? Berarti punya tuan rumahnya memboleh. Yang dosa adalah dadak berhenti itu loh Pak, mandek terus ngamat-ngamat ya itu yang enggak. Ini bagi tuan rumah, pemilik rumah yang memang orang lain tidak boleh melihat sehingga dia tutup semuanya. Ketika dia tutup semuanya Pak, kok ada yang ngincang-ngincang dilewat selah-selah pintu itu dia ngintip dan lain sebagainya. Kok sampai nanti tuan rumahnya itu nyolok matanya, terus matanya buta, yang nyolok itu tidak dikisos, tidak dihukum. Nah, itu karena sing salah sing nginceng. Nah, hal itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna rajulan ittala'a 'alaika bi ghairi idznin fa khadzaftahu bihasatin fa faqa'at ainuhu maka na 'alaika min junah." Pintumu, jendelamu, hordenmu sudah kamu tutup, terus ada orang yang nginceng-nginceng. Kemudian kamu merasa ada yang nginceng, kamu lempar. Orang yang nginceng itu kemudian lemparan kena matanya, kemudian matanya buta, maka na 'alaika min junah, kuwe ora dosa. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai dari keterangan dari sahabat Abu Hurairah juga, ini lebih jelas lagi Pak. Kalau tadi kan ora dosa, sekarang tidak dihukum dan tidak dikisos. Manitala'a fi baiti qaumin bi ghairi idznihim fa faqa'u ainahu fala diyata lahu wala qisas. Barang siapa yang ngincang-nginceng omahe wong tanpa seizin pemilik rumah, kemudian orang yang pemilik rumah itu nyolok matanya, fala diyata lahu wala qisas. Yang punya rumah tidak perlu bayar ganti rugi dan tidak dikisos atau dihukum balas. Nah, kemudian Bapak yang saya hormati, apakah hadis ini bertentangan dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika kalian idza kuntum salasa, jika kalian bertiga, jangan ngomong berdua, yang satu orang ini tidak diajak omong, karena itu menyakiti orang yang ketiga yang tidak diajak omong itu. Apa ini ada bertentangan? Tidak. Hadis ini tidak bertentangan. Yang dilarang adalah kita bertiga ya, dalam sebuah perjalanan gitu Pak ya, atau di masjid, atau ketika ngobrol-ngobrol kita bertiga saja.
Kemudian kita ngajak bicara 2 orang, yang satu kita cuekin. Nah, itu yang tidak boleh, Pak. Itu saja kalau berempat, yang 2 bicara, yang 2 ditinggalkan, rapopo. Karena ono kancane. Seperti tadi yang saya contohkan. Wong 10, 2 orang ngobrol-ngobrol. Yang tidak diajak ngobrol itu wong 8, rapopo ono koncone, tidak sakit hati. Masalahnya di sini ini adalah ada 2 orang, 3 orang, 4 orang ngobrol-ngobrol, sembunyi-sembunyi, pengen tidak diketahui oleh orang. Kemudian ada orang neko, Pak, datang, ikut nimbrung, atau deket-deket, atau sembunyi-sembunyi ingin mendengarkan. Atau masang perekam tanpa seizin mereka nggak suka. Nah, itu yang dilarang. Termasuk kadang-kadang Pak sering kita lakukan tanpa kita sadari apa Pak? Adalah apa yang sering kita lakukan. Ini dikatakan oleh Imam Son'ani Pak ya, yaitu istighbaru sigori ahli dar ma yakulul ahlu wal jiron min kalam au ma ya'malunahu minal a'mal. Tanya anake tanggane, "Le bapakmu ngopo?" Termasuk Pak, ini enggak boleh. Ya. Bapakmu saiki ngopo Le? Nah, itu enggak boleh. Ya, termasuk juga ya, sudah sarapan belum? Lauke apa Le? Nah, itu enggak boleh Pak. Karena kadang-kadang tetangga kita itu enggak mau lauknya, menunya, kegiatan dia di rumah, nggak mau orang lain tetangganya tahu. Nah, kalau termasuk itu Pak ya dilarang. Ya kalau anak kecil kan ketika ditanya kan Masya Allah Pak ya semangat ngasih tahu. Bahkan yang nggak ditanya saja dikasih tahu anak kecil. Nah itu kalau bapak yang ngerti kan yo nggak suka dan ini tidak dibolehkan. Ya. Termasuk megang-megang baju Pak. Wih bajumu anyar, dicekel-cekel. Itu kalau orangnya nggak suka itu dosa parah. Lah ngapa dicekel-cekel? Pengen ngerti kasar po halus. Apa urusannya kalau kasar kalau halus? Sing tuku ya aku, kowe ya ora nukokno. Oh, itu Pak ya. Sarungnya anyar terus dipegang-pegang di apa? Sandale anyar terus aduh. Orang kan kadang-kadang bajunya baru, tapi orang kan kadang-kadang nggak mau Pak. Orang lain tahu kalau itu baju baru, itu bajunya halus, itu bajunya kasar. Kalau dia tidak mau, dia keberatan, nah itu mendolimi orang, dosanya besar ternyata. Termasuk mencium bau Pak. Mencium bau, yang bau itu orang lain tidak pengen ngerti baunya dia. Kalau kita cium-cium mengendus gitu kayak apa Pak, kayak segawan gitu ngendus-ngendus ini, nah itu ya tidak boleh juga. Tapi kalau bau wangi rapopo Pak, karena orang pakai bau wangi kan sengaja dipakai kan gitu. Kita wangi, nah rapopo. Tapi nyun sewu Pak, keleke kecut terus kemudian kita iki sing mambu ki kelekmu ya. Itu kan ya. Nah, inilah Pak yang dilarang. Ini yang dilarang. Bapak Ibu saya hormati. Kemudian masalah yang ketiga, Pak ya. Sebelum masalah yang ketiga, sekarang kadang-kadang kan nyun sewu Pak ya. Di kantor ada CCTV. Di depan rumah kita pasang CCTV, di kantor kita pasang CCTV. Nah, itu termasuk boleh apa tidak? Di masjid Pak ya, di masjid ada CCTV. Itu boleh tidak? Boleh. Ya. Itu boleh. Karena ini kan tempat takmir masjid. Ini kan haknya takmir masjid. Al-Hidayah punya hak untuk memantau untuk apa. Akhirnya dipasang CCTV di dalam, di luar, di sana supaya ya ora apa-apa, Pak. Bagi yang tidak mau kena CCTV ya ora usah ke Masjid Al-Hidayah.
Ya kan Pak? Karena ini kan memang haknya untuk demi keamanan, kebersamaan. Di depan rumahnya, di depan kantor apa ada CCTV, ya enggak masalah. Itu kan dalam rangka tidak. Dan orang di masjid kan apa Pak ya? Apa ada orang di masjid kemudian dia nggak suka orang lain tahu, kan nggak ada. Kalau dia nggak suka orang lain tahu ya di rumah saja, jangan ke masjid. Kemudian di depan rumahnya orang kaya ada CCTV. Nah, itu saya kira juga enggak apa-apa. Kalau memang orang itu tidak mau kena CCTV ya dia pasti tidak akan ke rumahnya orang itu. Oh, dia ke rumahnya si fulan terus masuk ke CCTV ya ora apa-apa. Wong dia pengen datang ke rumah fulan yang kaya itu kan pengen kepethuk, pengen ketemu, pengen diketahui. Dan sebelum masuk kena CCTV ya saya kira enggak apa. Nah, ya masalahnya sekarang kan lah itu loh Pak, penyadapan disadap pakai suara dan lain sebagainya, itu hukumnya gimana Pak itu ya? Nah, itu kalau tidak ada indikasi, tidak ada indikasi kejahatan, tidak ada indikasi penyimpangan, enggak boleh. Tapi kalau ada indikasi penyimpangan dan ini dalam rangka untuk membuktikan kesalahannya, boleh saja. Tapi kalau orang tidak ada indikasi salah, orang baik-baik kemudian disadap, dicari-cari kelemahannya, na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah bersabda, jangan la tatabba'u auratin nas. Jangan kau mencari-cari kelemahan, kesalahan orang. Faman tatabba'a auratin nas tatabba'allahu auratahu. Kalau kita suka mencari aib, kekurangan orang, Allah akan mencari dan kekurangan dan aib kita. Barang siapa yang dicari oleh Allah aib dan kekurangannya, maka aib dan kekurangannya itu dibuat tersebar oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak pernah menampakkannya. Nah, itu kan al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan baik ataupun balasan buruk itu memang sesuai dengan bentuk amalnya. Kalau kita suka bantu orang Allah akan bantu kita. Tapi kalau kita suka mencari-cari kelemahan orang, Allah akan cari kelemahan dan kekurangan kita. Dan Allah buat kelemahan kekurangan kita banyak diketahui orang, padahal kita berusaha untuk menyimpannya. Nah, ini berkaitan dengan masalah yang kedua. Termasuk ini Pak Yun Sewu, saya dulu pernah punya teman itu, dia itu pernah dipenjara, rampok Pak ya, rampok, dia itu rampok, akhirnya dihukum. Setelah dihukum menjalani hukuman terus bebas awal-awal itu kan dipantau Pak ya, nah, itu tidak apa-apa itu, dipantau bagaimana nanti tingkah lakunya memang betul-betul jera atau itu kan tidak masalah. Nah, seperti itu kan seperti guru Pak ya, ketika ujian murid-muridnya selesai ujian menyerahkan lembar jawaban, nah guru mencari apa Pak itu lembar jawaban itu? Mencari kesalahan ya, mencari mana yang benar mana yang salah. Yang paling dicari adalah salahnya itu. Tapi kan rapopo karena memang seperti itu. Nah,